Ini dilema. Semua saling prasangka. Mereka misal Rocky Gerung, yang sejak awal saya mencurigai karena pandangan tauhid saya. Semua orang menghujat saya. Dan Surya Paloh datang sebagai penjahit. Dia berdiri di sana, mengingatkan semua orang dengan warna keislaman. Kepada orang yang mengatakan kitab suci fiktif, semua orang percaya. Dia punya pikiran filosofi. Dia hebat. Dia tokoh. Tetapi ketiga ada tokoh-tokoh Islam seperti Surya Paloh yang sudah bersumpah di ujung hidupnya, sisa hidupnya, seorang yang memiliki darah Aceh masih dicurigai. Nah, jadi kalau yang digambarkan tadi oleh Dr. Uwaid tentang mafia perilaku elit dalam implementasi politik yang jauh dari nilai, itu adalah satu kebenaran. Satu fakta. Lantas kita kemudian ditantang. Ada dua jalan. Apakah kita hancurkan ini semua? Atau kita masih punya harapan untuk menggunakan jalan-jalan damai, mengkonsolidasikan potensi seluruh rakyat ini masuk secara damai lewat elektoral, untuk menghadirkan pemimpin menghentikan ini semua. Dilema ini luar biasa. Luar biasa, Pak Slamet. Kalau dilihat ini sebagai dansa-dansa politik, pesta-pesta, saya nggak mau diskusi. Kalau dilihat proses perjuangan mencari pemimpin yang bagus ini, hanya untuk tarik kepentingan, kita berhenti berdiskusi. Saya takut dosa. Tapi kalau dilihat jalan ini, memang harus dilalui. Harus kita buang semua prasangka. Maka mari kita buat langkah-langkah politik tauhidnya dalam kesadaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita sudah berdoa, berharap mengakhiri kekuasaan yang zalim. Dari hari demi hari kita menyebarkan pandangan-pandangan baik itu. Dan Allah menggelar dua peristiwa di depan mata kita. Pilihan yang sangat ekstrim. Pilihan people power, revolusi, turun ke jalan, ekstra parlemen, melawan semua sistem busuk ini dengan meninggalkan kehancuran, kematian jutaan orang mungkin kalau itu terjadi. Atau kita memilih jalan damai dengan menerima proses yang ada ini. Ini dilema. Semua saling prasangka. Mereka misal Rocky Gerung, yang sejak awal saya mencurigai karena pandangan tauhid saya. Semua orang menghujat saya. Hari-hari ini kehilangan fondasi filsafatnya. Kehilangan semua akal sehatnya. Dengan berani menghujat Pak Anies. Menghina proses politik yang sementara berlangsung dengan keputusan-keputusan yang ikut menyemburkan kekacauan. Allah memberi bukti apa dugaan-dugaan saya itu terjadi. Mestinya dengan basic ilmu pengetahuan filsafat yang katanya dia pintar, dia menjadi perekat, dia mengkonfirmasi, dia bertabayun. Tapi saya nonton video dia, saya takut. Bagaimana seorang yang diklaim berilmu, hebat, bisa mengatakan bahwa kita bikin hancur ini semua. Biarkan saja ini semua hancur. Ini melukai saya. Karena tidak ada dalam ajaran Islam, semua pandangan politik itu harus dengan ikhtiar. Dengan cara-cara yang mengurangi kerusakan terhadap kehidupan umat manusia. Mau dengan pendekatan politik dengan warna ideologi apa, syariat Islam maupun pendekatan yang mungkin sebagian perpaduan dari syariat Islam dan demokrasi ini, tapi pikiran untuk menghancurkan itu tidak boleh. Kalau saya melihat peristiwa 98, orang-orang tidak berdosa mati, hanya melawan sebuah sistem karena terkuncinya elektoral, karena terkuncinya ruang demokrasi dalam sistem ketatanegaraan kita. Nah sekarang kan ada harapan yang begitu besar, Pak Slamet. Tapi semua bicara dengan emosi, semua bicara dengan pencitraan, semua bicara dengan kalkulasi-kalkulasi kepentingan pribadi.
Kalau saya mau buka ini lebih terang ke ruang publik, saya bisa bertarung, bisa mempertaruhkan semua ucapan saya. Bahwa Surya Paloh kalau dituduh mengambil keuntungan dari proses ini, maka semua berdosa. Kalau dia mau mengambil keuntungan, dia nggak perlu dengan risiko mengusung Pak Anies. Dia tidak perlu mengambil risiko untuk menyatukan perbedaan dua kekuatan Islam yang selama ini terjadi antara PKS, politik Islam moderat, dan PKB, berbasis NU, politik Islam kebangsaan, yang untuk tujuannya itu persenyawaan. Dalam rangka sehingga wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur itu cair semua. Pintu-pintu masuk menjadi konsolidasi kebangkitan kesadaran politik yang selama ini diputus oleh mata rantai kekuatan partai-partai yang pro kepada kekuatan-kekuatan internasional. Kalau PKB sebagai salah satu representasi, saya kritik NU, tapi dalam begini-begini saya harus objektif. Membuka akses lewat perpaduan Anies Caimin ini, maka kawasan Jawa Timur yang selama ini mengunci dakwah-dakwah kritis, mengunci gagasan-gagasan perubahan, itu akan terbuka. Maka para kekuatan akar rumput, santri, infrastruktur Islam yang begitu besar tersedia di bawah bimbingan NU ini bertabayun, berkomunikasi dengan PKS. Yang selama elektoral ke elektoral itu kedua partai ini selalu menghadapi perbedaan yang sangat tajam. Dan Surya Paloh datang sebagai penjahit. Dia berdiri di sana, mengingatkan semua orang dengan warna keislaman. Kepada orang yang mengatakan kitab suci fiktif, semua orang percaya. Dia punya pikiran filosofi. Dia hebat, dia tokoh. Tetapi ketiga ada tokoh-tokoh Islam, seperti Surya Paloh, yang sudah bersumpah di ujung hidupnya, sisa hidupnya, seorang yang memiliki darah Aceh masih dicurigai. Menurut saya berarti politik kita dasarnya saling curiga. Lantas kita mau bikin apa? Saya mau tanya kumpul semua, ayo mau bikin revolusi, kapan? Saya tantang, terus buang ini semua, kita bikin revolusi. Saya orang pertama yang mau datang. Mereka tidak pernah berani undang saya. Orang-orang yang mengusung revolusi itu juga mencoba untuk memberi ruang untuk negosiasi, kompromi, untuk masuk kepada kekuasaan. Tidak semua murni. Tetapi selalu kita menganggap itu positif. Jadi saya mau mengatakan begini, syarat seorang pribadi muslim, dia berpolitik, dia harus memiliki pengetahuan ontologis. Membaca semua realita ini dengan tidak emosional, dengan tidak akal-akalan, dengan tidak hanya asbun. Dia harus bertabayun, mengkonfirmasi setiap kualitas informasi yang didapat. Kedua, semua hawa nafsu itu harus dibuang. Sehingga ada jalan-jalan ikhtiar yang memang dari sudut pandang tertentu tidak ideal, tapi mungkin jalan itu bisa membuka kemungkinan terjadinya pintu masuk perubahan.